Ya, siap. Ya, makasih banyak. Dan seluruh anggota Komisi 3 DPR RI. Perkenalkan, nama saya Dr. Andi Kusuma, SIMKN STL. Saya asli putra putri tempatan Bangka Belitung. Saya selaku Ketua Umum Perpat. Perpat adalah organisasi daerah, ya. Di situ adalah yang asli dari kelahirannya adalah Bangka Belitung. Jadi itu Perpat, ya, putra asli Bangka Belitung. Kalau kita bicara pendatang, anaknya sudah lahir di Babel, anaknya Perpat, pendatang, bapaknya tempatan. Selagi NKRI adalah putra bangsa. Jadi itu organisasi Perpat. Dan Perpat ada 10 DPD yang sudah terbentuk di wilayah Babel. Terima kasih ya untuk Komisi 3 DPR RI telah memberikan kami kesempatan untuk RDPU ya di ruang yang terhormat ini. Yang ingin kami sampaikan dari perwakilan dari masyarakat tempatan Bangka Belitung, bicara pemberantasan mega korupsi tata niaga timah 271 triliun di Provinsi Bangka Belitung oleh Kejaksaan Agung yang tidak mewujudkan nilai-nilai berkeadilan akibat sengketa kewenangan penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Lingkungan atau Minerba. Slide yang kedua, dari latar belakang, baru-baru ini publik sedang digegerkan oleh perkara yang disebut sebagai mega korupsi tata niaga timah. Perkara ini digadang-gadangkan menyebabkan kerugian negara akibat kerusakan lingkungan sebesar 271 triliun. Jadi netizen masyarakat Indonesia, ya, Bapak Profesor Mahfud MD, bahkan Bapak Presiden pun kena prank, ya, bicara perhitungan 271 triliun. Kasus mega korupsi tata niaga timah ini diungkap oleh Kejaksaan Agung dan menjadi trending topik pembahasan nasional. Perkara ini menjadi pusat perhatian sosial karena embel-embel kerugian negara akibat kerusakan lingkungan yang ditaksir sebagai 207 triliun sebagaimana didalilkan oleh Kejaksaan Agung. Pihak-pihak yang terjerat dalam perkara mega korupsi tata niaga timah telah menjerat berbagai pihak, diantaranya PT Timah maupun perusahaan smelter yang terikat kerjasama dengan PT Timah maupun pihak yang lain, didalilkan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan dan surat tuntutan. Pokok permasalahan seperti yang diungkapkan sebelumnya, bahwa perkara mega korupsi ini telah menjerat berbagai pihak, termasuk pihak swasta, yaitu perusahaan smelter yang menjalin kerjasama dengan PT Timah Tbk. Lalu pertanyaannya, apakah pihak swasta atau perusahaan smelter benar-benar terlibat dan memiliki pertanggungjawaban yang relevansi dalam perkara mega korupsi tata niaga timah ini? Jadi kami tekankan, izin pimpinan, kami hadir di sini bukan untuk membela koruptor. Koruptor harus dibumi hanguskan dari NKRI ini. Kami sepakat itu. Kalau kita tanyakan apakah Kejaksaan Agung, Kop Adiaksa, prestasi pemberantasan korupsi luar biasa, saya katakan bahwa luar biasa. Tapi untuk perkara mega proyek, ya, korupsi 271 triliun, ya, kami ingin mengangkat misteri ini karena tidak masuk akal dari perhitungan Bapak Bambang Hero. Kami memberikan satu contoh, PT Stanindo Inti Perkasa SIP saat ini yang menjadi perhatian khalayak yang mengenai keterlibatan salah satu perusahaan smelter swasta, yaitu PT SIP, yang merupakan satu perusahaan smelter yang berdiri berdasarkan hukum di negara Republik Indonesia. Perkara ini telah menjerat direktur maupun komisaris, ya, PT SIP, Suwito Gunawan dan MB Gunawan, yang notabene merupakan mitra kerjasama PT Timah Tbk dalam melakukan kerjasama peluburan timah berdasarkan perjanjian kerjasama yang disahkan secara langsung oleh pihak PT Timah Tbk. Jadi PT SIP bekerja sama dengan pihak PT Timah Tbk, ada kontrak kerjasama, ya. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah kerjasama peluburan timah dapat dikategorikan tindak pidana korupsi? Apakah terdapat kerugian negara yang relevan dalam kerjasama peluburan timah tersebut? Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT SIP ini dugaan, ya, dakwaan, kami kutip dari dakwaan dari jaksa. Yang pertama, melakukan pembelian atau pengumpulan biji timah dari penambang ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Kedua, menerima pembayaran biji timah dari PT Timah Tbk yang diketahui biji timah yang dibayarkan tersebut berasal dari penambang ilegal dari wilayah IUP PT Timah Tbk. Ketiga, mengadakan pertemuan dengan Mokhtar Riza Palepi Tabrani selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan Alvin Akbar selaku Direktur Operasional dan Produksi PT Timah Tbk dan 27 pemilik smelter swasta untuk membahas permintaan Mokhtar Riza Palepi Tabrani dan Alvin Akbar atas biji timah sebesar 5% dari kuota ekspor smelter-smelter swasta, karena biji timah yang diekspor oleh smelter-smelter swasta tersebut merupakan hasil produksi yang bersumber dari penambang ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Hal ini yang tak masuk akal. Tambang di wilayah IUP PT Timah ilegal, punya SPK tapi dianggap ilegal oleh pihak kejaksaan. Di mana penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai keadilan? Melakukan memberikan modal uang kepada kolektor,
para korektor dan penambang ilegal yang melakukan penambangan di wilayah IUP PT Timah Tbk mengetahui bahwa biji timah yang nantinya dimurnikan dalam kegiatan kerjasama sewa peralatan processing pengelogaman dengan PT Timah Tbk tersebut berasal dari penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Terdapat kemahalan harga dan mengetahui bahwa bahan baku biji timah berasal dari penambangan tidak sah atau kolektor yang tidak berizin. Menyerahkan biaya pengamanan sebesar 500 US garis miring 750 US per ton yang seolah-olah dana CSR Corporate Social Responsibility CSR kepada Harvey Muiz atas permintaan Harvey Muiz, di mana dana tersebut kemudian dikelola Harvey Muiz melalui Helena selaku beneficiary owner PT Quantum Skyline Exchange. Rumusan dakwaan. Izin Bapak Pimpinan, kenapa kami sampaikan slide ini? Agar masyarakat Indonesia, agar netizen se-Indonesia sama-sama kita melakukan demografi. Karena kalau kita sebagai pengamat hukum, kita sebagai netizen, kita sebagai profesor, kita sebagai dari universitas atau apapun itu bentuknya, kalau tidak melakukan demografi secara keseluruhan, maka kita akan memberikan pertimbangan sesat. Ya, sama-sama hari ini ya. Terima kasih untuk Komisi 3 telah memberikan kesempatan kepada kami. Kami lanjutkan. Rumusan dakwaan jaksa penuntut umum bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran sebagaimana ditampilkan sebagai sebelumnya yang melatar belakangi ditetapkan MB Gunawan Direktur PT SIP dan Suito Gunawan Komisaris PT SIP sebagai tersangka dalam perkara mega korupsi Tata Niaga Timah sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebutkan bahwa MB Gunawan Direktur PT SIP dan Suito Gunawan Komisaris PT SIP telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua primer. Namun atas dakwaan tersebut, di manakah unsur pidana korupsi maupun pencucian uang sebagaimana yang didalilkan oleh jaksa penuntut umum? Izin yang mulia. Kilas balik duduk perkara. Berdasarkan audit investigasi yang kami lakukan, audit legal dan aliran dana keuangan yang sedang kami lakukan bersama kantor akuntan publik yang terdaftar Dr. Suhartati dan rekan melalui Dr. Ani ZM SEMM selaku auditor melalui penunjukan oleh kantor hukum Akalofum dan partner. Ditemukan fakta-fakta sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pada mulanya SIP menjalin kerjasama dengan PT Timah Tbk dalam bidang peleburan timah. Kerjasama ini dijalankan secara legal berdasarkan perjanjian nomor 740/TBK SP 000/18 strip S 11.4. Itu lanjutan ya, ada bicara kontrak kerjasamanya. Bahwa perjanjian nomor 740 berisikan tentang perjanjian sewa menyewa peralatan processing untuk pengelogaman timah dengan permurnian jumlah material sebesar 98,5%. Bahwa dalam perjanjian tersebut, apabila seluruh produk yang dihasilkan dari kegiatan pengelolaan pemurnian dan atau pemurnian biji timah berasal dari IUP PT Timah Tbk. Jadi seluruh bahan baku bersumber dari lokasi IUP PT Timah Tbk. Bahwa PT SIP hanya sebagai penyewa peralatan processing pengelogaman bukan sebagai perusahaan penambang. PT SIP, izin pimpinan, tidak pernah melakukan penambangan. Ya. Jadi dia hanya bicara, dia mempunyai smelter yang kerjasama dengan pihak PT Timah, itu pun PT Timah yang datang, karena mesinnya digital. Ya. Jadi kalau bicara pemurnian menggunakan mesin PT SIP, itu 1 kali. Kalau menggunakan mesin PT Timah harus 3 kali. Bicara costing, jauh lebih murah bicara smelter. Apabila dipermasalahkan mengenai perjanjian kerjasama PT Timah Tbk, maka pada prinsipnya jaksa pengacara JPN berwenang memberikan pertimbangan hukum kepada perusahaan BUMN, meliputi pendapat hukum, legal opinion, pendamping hukum, dan auditor hukum berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI nomor 040/A-A-12/12/2010 tentang standar operasional prosedur SOP pelaksanaan tugas, fungsi wewenang perdata dan tata usaha negara. Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam kontrak perjanjian yang dilakukan oleh PT Timah Tbk, maka di manakah peran jaksa pengacara negara sebagaimana telah diamanatkan dalam berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI nomor 040/A-A-12/2010 dalam memberikan legal opinion kepada perusahaan BUMN PT Timah Tbk. Jadi izin yang mulia, PT Timah Tbk ini adalah perusahaan BUMN. Di situ apa bicara jam datun? Jam datun bicara semua ada penempatan di perusahaan BUMN. Ada penempatan.
Jadi kalau kita bicara kontrak semuanya di situ, jadi fungsi jam datum seperti apa? Padahal perjanjian antara dengan PT Timah Tbk dengan pihak smelter ada legal opinion. Ada legal opinion, pimpinan. Jadi, loh, kalau memang konteksnya bicara mega korupsi, Koop Adiaksa yang dibanggakan, terlibat dong. Bagaimana produk legal opinion? Katanya terdapat kemahalan harga jasa peleburan penglogaman. Bahwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum disebutkan terdapat kemahalan harga jasa peleburan Timah PTSP yaitu 3.700 US dollar per ton. Harga tersebut disebut memiliki selisih yang cukup besar dengan ketentuan harga yang ditetapkan oleh pihak PT Timah Tbk yaitu sekitar 1.000 US per ton. Bahwa kemahalan harga inilah yang kemudian didalilkan sebagai kerugian negara yang diakibatkan oleh PT SIP dengan akumulasi 2,2 triliun. Yang lucunya, ya, PT SIP pimpinan, ya, bicara bahan baku pasir timah dibawa, ya, di PT SIP di gudangnya, dilebur dimasak, timah baloknya sudah selesai, dibawa, diambil PT Timah, dijual, untung. Terus sekarang dakwaannya suruh IP-nya harus dibayar, total seluruh pembelian bahan baku PT SIP harus mengganti rugi. Contohnya, saya suruh Pak Jaksa Agung, tolong beli rokok LAS sama saya. Ini duit 100.000, 3 bungkus tolong beli. Udah dibeli, kasih ke saya, contoh. Terus, sudah kasih saya rokoknya, saya minta lagi, mana uang saya 100.000? Di mana hal-hal bicara penegakan hukum dan juga pemberantasan korupsi mempunyai nilai-nilai keadilan? Hal itu yang kami lihat, yang kami demografikan, di mana keadilan tersebut. Bicara mengenai Bambang Hero, kalau bicara penerapan pasal 242, memang sepakat. Kalau bicara saksi ahli punya imun, pengacara punya imun, notaris punya imun. Tapi ketika aktus reus terjadi pelanggaran hukum, ya, punya mens rea-nya, pada saat fakta persidangan ditanya, disampaikan kepada Yang Mulia, saya malas menjawab. Dia tidak menjalankan sumpah jabatan. Apakah seorang guru besar punya moral dan etika? Ini nasib orang banyak. Itu. Jadi pembayaran borongan pengangkutan. Jadi kalau terus bicara total, saya lanjutkan, pimpinan. PT Timah itu 40.000 satu tahun, 40.000 ton, metrik ton timah balok yang keluar. 40.000 metrik ton hasil produksi PT Timah satu tahun, dikali 8 tahun. Jadi ada 320.000 metrik ton, pimpinan. Itu produksi PT Timah. Dibagi 50%. 50% laut, 50% darat. Jadi 160.000 metrik ton. 160.000 metrik ton. Bicara smelter. Smelter itu produksi dari dakwaan jaksa, temuannya semua ada 68.000 metrik ton. Kalau ditambah, ya, jadi 226.000 metrik ton. 226.000 metrik ton dikalkulasikan bicara tanah endapan, total luas menghabiskan kurang lebih 10 meter, kita kalikan 10 meter, di situ hanya 972 juta kubik tanah endapan yang keluar. Ya, 972 juta tanah kubikasi yang keluar. Kalau kita bicara hektar, jadi totalnya semua adalah 9.720.000 hektar. Bukan 170.000 hektar kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian negara. Bapak Bambang Hero itu guru besar yang perhitungannya ahli bidang kebakaran hutan. Bicara pertambangan, kalau bicara kebakaran hutan hitungannya ekologi, semua dihitung. Tumbuh-tumbuhan. Sekarang kita balik tanya, berapa banyak tumbuh-tumbuhan dari 170.000 hektar? Berapa banyak jenis pohonnya? Hanya 2 kali datang. Kita kalau bicara perhitungan butuh investigasi. Dan Bapak Bambang Hero tidak terafiliasi dengan pihak BPK. Bicara pertambangan otomatis ada ahli tambang perhitungannya. Adapun itu adalah reklamasi. PT Timah pemegang IO punya jamrek. Punya jamrek. Jadi bicara yang disampaikan bahwa PT SIP, ya, korporasi di situ membeli pasir timah, itu yang jalankan adalah PT Timah, anggota PT Timah, pimpinan. Di situ juga katanya apa? Untuk penerapan PPN, untuk penerapan PPh 23 menjadi pendapatan. Kalau bicara konteksnya, bicara di situ, negara tidak mungkin menerima hal bicara dari usaha yang ilegal.
Kalau bicara atas dakwaan jaksa terhadap PT SIP, kalau gitu negara juga ya kena TPPU. Pertanggungjawaban Datuk seperti apa? Mungkin itu saja pimpinan ya yang kami sampaikan. Kalau ini ada slide ya, saya nggak mungkin bacakan semuanya. Kurang lebihnya hari ini kami hanya di Komisi 3 yang terhormat ini, ruang rapat para petarung-petarung, para pembesar, para petinggi, ya tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung dari 34 provinsi lebih yang duduk di Komisi 3 DPR RI. Kami berharap, kami mengadukan nasib Bangka Belitung sehingga bisa terjadi pemulihan ekonomi cepat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.